Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita masih sama seperti sebelumnya. Mencoba untuk mengambil faidah dan nasihat-nasihat yang ada di dalam sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebuah kitab yang memuat sebanyak 42 hadis Nabi SAW yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih berada di hadis yang kedua. Ya, subhanallah, kita sudah beberapa pertemuan masih berada di hadis yang kedua, karena memang hadis kedua ini merupakan hadis yang cukup panjang yang ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah ini. Di samping itu, setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis ini berisikan sejumlah faidah dan pelajaran yang sangat berharga. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwa hadis yang kedua ini sebagai ummul hadis, ya, induknya hadis-hadis yang lain. Karena seluruh kandungan atau seluruh hadis-hadis Nabi yang lainnya itu muaranya kepada hadis ini, yaitu hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sedikit berkenaan tentang rukun Islam yang pertama. Dan kita tahu di dalam hadis ini, ketika Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang akhbirni anil Islam, beritahukan kepada aku apa itu agama Islam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berhaji, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Nah, di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan sejumlah poin penting berkenaan tentang rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatain. Yang pertama adalah tentang la ilaha illallah, telah kita sebutkan maknanya, rukun-rukunnya, serta syarat-syarat la ilaha illallah. Dan juga telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu tentang syahada anna Muhammadar Rasulullah. Telah kita sebutkan apa maknanya, yaitu ketika kita mengikrarkan dan mempersaksikan anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu artinya adalah kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba sekaligus utusan Allah Azza wa Jalla, yang menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia. Dan telah kita sebutkan pula para hadirin yang dimuliakan oleh Allah tentang konsekuensi anna Muhammadar Rasulullah, bahwa siapa saja yang mempersaksikan bahwa anna Muhammadan Rasulullah, dia harus menjalankan paling tidaknya ada 5 konsekuensi utama. Yang pertama adalah ta'atuhu fi ma'amar, dia harus mentaati Nabi pada setiap perintah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana telah kita sebutkan beberapa ayat yang menunjukkan hal ini, demikian juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambil, kata Allah. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, fantahu, maka tinggalkan, berhenti kalian darinya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku itu pasti akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan dari Nabi. Setiap umat Nabi masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang memang enggan masuk surga. Mendengar ini, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa orang yang enggan itu ya Rasul? Emangnya ada orang yang enggan masuk ke dalam surga? Ke dalam surga, tapi barang siapa yang bermaksiat kepada perintahku, faqad aba, maka dialah orang-orang yang
hakikatnya enggan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua juga telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa di antara konsekuensi ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah apa jamaah? Tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib meyakini kebenaran setiap berita yang datang dari Nabi. Selama itu valid dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka kita wajib meyakini kebenarannya. Sekalipun mungkin berita yang sampai kepada kita dari Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak bisa dicerna, tidak mampu dijangkau oleh akal kita yang lemah, maka kewajiban kita tetap mengimaninya. Karena sebagaimana kita sebutkan bahwa kalau seandainya setiap perkara yang ada di dalam agama kita ini boleh kita imani, baru kita imani setelah kita cerna dan itu mampu dicerna oleh akal kita, baru setelah itu kita imani, maka tentu tidak ada fungsi keimanan. Tidak ada namanya fungsi keimanan. Namun demikianlah agama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tidak semuanya perkara yang ada di dalam agama kita itu mampu dijangkau oleh akal kita. Maka kewajiban orang-orang yang beriman meyakini setiap kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Dia meninggalkan segala apa yang dilarang ataupun diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Kemudian yang keempat, alla yu'badallaha illa bima syara'. Tidaklah dia beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kita punya keyakinan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa segala hal yang berkenaan tentang syariat itu telah disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Apapun yang kita butuhkan di dalam agama kita, bahkan tidak hanya itu, dalam urusan dunia kita sekalipun, itu telah ada petunjuknya di dalam agama kita. Apalagi dalam urusan ibadah. Maka kewajiban kita ketika beribadah kepada Allah harus sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena tidak ada orang yang lebih mengerti tentang Allah, tidak ada orang yang lebih tahu jalan yang mengantarkan kepada Allah melebihi siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Coba lihat bagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah datang 3 orang sahabat ke rumah Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka ingin mengetahui bagaimana amalannya Nabi. Pada waktu itu Nabi alaihi salatu wasalam tidak ada di rumah. Lalu bertemu dengan istri Nabi dan ditanya, diceritakan beginilah amalannya Nabi. Ka'annahum yataqallun. Ketika mereka mendengar amalannya Nabi, seakan-akan mereka yang punya semangat yang luar biasa, merasa punya kekuatan yang lebih, mereka merasa ini amalan Nabi ini kok sedikit sekali. Di samping itu mereka juga beranggapan, oh wajarlah Nabi sudah dijamin masuk surga, jadi nggak perlulah terlampau semangat kali beribadah. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, orang pertama, saya akan sholat malam semalaman suntuk nggak tidur. Yang kedua mengatakan apa? Saya akan berpuasa setiap hari tidak pernah berbuka. Yang ketiga mengatakan apa? Saya tidak akan menikahi wanita supaya saya tidak tersibukkan dari ibadah kepada Allah. Subhanallah. Ucapan mereka bertiga ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita timbang dengan akalnya kita, kira-kira bagus apa tidak jemaah? Bagus nggak kalau kita timbang dengan hanya semata-mata dengan akalnya kita? Bagus nggak kira-kira? Yang satu mengatakan saya sholat malam nggak tidur, bagus nggak nih? Ini masya Allah nih. Yang satunya lagi mengatakan saya ingin puasa terus-terusan, Senin sampai Ahad puasa. Coba bayangkan ini, bagus nggak jemaah? Bagus menurut akal kita. Yang satunya lagi mengatakan saya supaya bisa fokus ibadah, saya nggak nikah, karena dimaklumi ya, kadangkala keluarga kita, istrinya kita, anak-anak kita melalaikan kita dari ibadah. Sehingga orang yang ketiga mengatakan saya nggak menikah supaya apa? Bisa fokus ibadah. Bagus nggak kira-kira menurut akal kita? Bagus. Gak ada yang salah nih menurut akal kita. Kalau menurut akal. Tapi kita beribadah bukan hanya semata-mata menurut akal, menurut syariat Allah Azza wa Jalla, menurut Al-Quran dan hadis Nabi.
Jadi yang menjadi tolak ukurnya bukan hanya akal kita, oh ini bagus, gak apa-apa, lakuin aja, gak perlu kita dalilnya, penting kan ini bagus. Gak bisa jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam beribadah harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Coba lihat 3 orang ini, ketika dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kira-kira apa respon Nabi? Nabi marah. Nabi marah. Saya dengar ada di antara kalian mengatakan begini dan begini. Ketahuilah, kata Nabi, inni atqakum billah. Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, kata Nabi. Nabi nggak pernah mengucapkan kalimat yang seperti ini, jamaah. Allah Azza wa Jalla pada dasarnya melarang kita untuk mentazkiyah diri kita. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, kata Allah. Jangan kalian tazkiyah diri kalian. Jangan kalian naik-naikkan diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Tapi Nabi karena marah pada waktu itu, Nabi bilang apa? Ini atqakum billah. Saya orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, kata Nabi. Tapi ketahuilah, saya sholat malam, saya tidur. Saya berpuasa, tapi saya berbuka. Dan saya juga menikahi wanita-wanita, kata Nabi. Lalu setelah itu apa kata Nabi di akhir? Man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa saja yang enggak suka dengan petunjukku bukan bagian dari aku, kata Nabi. Ini hadis para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan gamblang menjelaskan kepada kita bahwa ibadah kepada Allah itu enggak cukup hanya dengan akal-akalan semata. Karena akalnya kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Kalau sekiranya untuk beribadah kepada Allah itu enggak perlu dalil, katanya, kita kan cinta kepada Nabi. Untuk mengamalkan cinta kepada Nabi enggak perlu dalil, katanya. Subhanallah. Kalau memang itu iya, dalam beribadah kepada Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak butuh dalil, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya? Untuk apa Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran? Ayo, untuk apa kira-kira jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Kalau dalam beribadah kita tidak lagi merujuk kepada Al-Quran, tidak lagi merujuk kepada hadis Nabi, terus untuk apa coba diutus Nabi? Untuk apa juga diturunkan Al-Quran? Makanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, poin ini harus kita pahami dengan baik, bahwa di antara konsekuensi orang yang mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah dia tidak melakukan ibadah apapun itu kecuali sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang hari ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, namun subhanallah perbuatannya sangat bertolak belakang dari perbuatan orang yang menunjukkan dia itu cinta. Amalan yang sudah jelas-jelas bagian dari petunjuk Nabi tinggalkan. Jadi yang jelas-jelas dikerjakan oleh Nabi tidak dilakukan sama mereka. Yang Nabi tidak pernah lakukan dikerjakan sama mereka. Tapi kalau ditanya kalian cinta gak sama Nabi? Wah, marah mereka. Kalian ragukan cintanya kami, katanya. Subhanallah. Ketahuilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya cinta itu tidak hanya sekedar pengakuan. Kalau cinta itu hanya sekedar pengakuan, semua orang bisa ngaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Nabi. Iya enggak? Bahkan jangankan kita orang Islam, orang-orang Yahudi, Pak, kalau ketemu nanti sama orang-orang Yahudi, sebelum mukul, tanya aja, cinta gak sama Allah? Hah? Pasti mereka jawab cinta. Cinta. Sampai-sampai karena pengakuan mereka ini, Yahudi dan Nasrani mengaku cinta kepada Allah, Allah turunkan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang kata para ulama ini ayat adalah ayatul mihnah, ayat ujian. Ayat itu ada di dalam surat Ali Imran. Allah Ta'ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini kata para ulama adalah ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian itu siapa? Untuk siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah. Apa kata Allah? Katakan, kalau seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, buktikan. Gimana caranya? Mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sebagian orang hari ini kalau ditanya cinta kepada Allah, cinta. Cinta kepada Nabi, cinta. Tapi yang jelas-jelas dilakukan oleh Nabi tidak dikerjakan sama mereka. Yang tidak dilakukan oleh Nabi dikerjakan.
Coba lihat jamaah, sholat berjamaah di masjid. Ini kan jelas-jelas ini bagian dari petunjuk Nabi. Saking agungnya perkara sholat ini, Nabi itu naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit ketujuh, menjemput apa ini? Perintah sholat. Jangan kira naiknya Nabi ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seenak yang kita bayang. Nabi naik jalan-jalan, naik buruk ke langit itu, enggak. Beratnya di mana para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Oke lah, ketika naiknya Nabi itu mudah, karena ditemani oleh Jibril. Tapi keesokan harinya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ingin menyampaikan apa yang beliau alami tadi malam itu, berat nggak kira-kira ini jemaah? Berat. Konsekuensinya ini bisa-bisa beliau didustakan oleh seluruh orang-orang Mekah pada waktu itu. Konsekuensinya bisa-bisa saja beliau dituduh sebagai orang gila. Konsekuensinya bisa saja dituduh beliau ini sebagai pendusta. Berat para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi tetap Nabi sampaikan itu, peristiwa tersebut. Dan di peristiwa tersebut Allah wajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Dan bagi laki-laki wajib berjamaah di masjid. Coba lihat mereka-mereka yang mengadakan kegiatan-kegiatan, acara-acara di masjid, kebanyakannya tidak sholat di masjid. Iya, kalau sholat di rumah masih mending. Tapi kalau nggak sholat sama sekali, subhanallah. Tadinya buat acara ini di masjid, Pak. Bukan hanya 1-2 masjid ini. Saya yakin kita semua tahulah, di kebanyakan masjid ini terjadi hal yang seperti ini. Iya nggak? Kita nggak usah sebut merek. Ya, di banyak masjid seperti itu. Buat kegiatan di masjid, acara makan-makan nih, berkumandang adzan zuhur. Yang sholat satu shaf. Tadi pas makan-makan masjidnya full nih. Kebanyakannya nunggu di luar, Pak. Benar kira-kira ini perbuatan yang diajarkan oleh Nabi? Terbayang nggak kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi dan para sahabatnya buat acara, lalu dikumandangkan azan, lalu Abu Bakar, Umar duduk-duduk di luaran masjid sambil mengerokok, Nabi dan sahabat-sahabat, beberapa sahabat sholat. Terbayang nggak kira-kira jemaah? Terbayang. Karena memang itu bukan dari petunjuk. Tapi begitulah syaitan itu mempermainkan seorang hamba. Perkara yang tidak disyariatkan, dia semangat untuk apa? Untuk mengerjakannya. Bahkan di situ mereka bangun loyalitasnya mereka. Kalau tidak ikut kegiatan ini, kalau nggak ikut acara ini, wah ini sesat. Tapi orang yang jelas-jelas adzan berkumandang masih sibuk di warung kopi, itu nggak sesat asal ikut acara ini. Nah, itu dia. Lihat bagaimana syaitan itu mempermainkan. Benar nggak ya, Pak? Iya. Betapa banyak orang adzan berkumandang mereka masih di warung kopi. Pernah nggak orang-orang tersebut dikampanyekan sebagai orang yang sesat, menyimpang? Nggak pernah. Asal mereka ikut acara ini, ikut kegiatan ini. Tapi orang yang 5 waktu di masjid, masuk bulan Ramadan puasa, begitu hartanya sampai nisab dan haul bayar zakat, punya kemampuan pergi haji, pergi umroh, lalu sering membantu sesama, tidak pernah menyakiti orang lain. Cuma satu kekurangannya. Apa itu? Nggak ikut acara ini. Nah, itu aja. Ini tahu kira-kira apa bonusnya nih? Sampai 7 turun bisa diponis ini orangnya sesat nih. Sampai anak cucunya nanti tahu ini, bapaknya dulu, kakeknya dulu sesat. Kenapa? Gara-gara nggak ikut acara. Coba jangan jemaah. Padahal salah satu dari konsekuensi persaksian kita anna Muhammad dan Rasulullah adalah kita tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat dan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kelima para hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah Allah yuqaddim qawla ahadin ala qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, konsekuensi yang harus dijalankan oleh seorang hamba yang mempersaksikan Nabi itu sebagai Rasul Allah adalah dia tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama dari masa ke masa. Dan yang paling masyhurnya adalah 4 imam madhab. Terlebih siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i, beliau sebagai salah seorang imam besar di dalam agama Islam, bahkan beliau punya madhab Syafi'i. Beliau di beberapa kesempatan dengan tegas mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhabi.
apabila ada hadis yang sahih. Gitulah pendapatku, kata Nabi. Kata Al-Imam Syafi'i. Artinya apa? Bagi mereka yang mengikuti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tidak boleh mereka meninggalkan hadis Nabi hanya dengan alasan apa? Ikut Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sendiri, pendapat beliau, keyakinan beliau, cara beragama beliau, kapan saja ada hadis diikuti. Sampai-sampai di sebagian kesempatan beliau mengatakan, apabila ada hadisku yang bertentangan dengan hadis Nabi, maka lemparkan hadisku itu, ucapanku itu kemana? Ke tembok. Di sebagian kesempatan lagi beliau pernah mengatakan, apabila ada ucapanku yang menyelisih hadis Nabi, ketahuilah di saat aku berbicara itu akalku sedang hilang. Kata siapa ini jamaah? Al-Imam Syafi'i. Dan sekarang orang-orang, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang katanya kuat mazhab Syafi'inya, ketika disampaikan hadis Nabi mereka tolak dengan pendapat, dengan dalil apa? Ada ulama yang membolehkan. Ketika disampaikan kepada mereka hadis Nabi SAW tentang melarang musik, Nabi SAW mengatakan, la yakunanna min ummati aqwaman yastahilluna hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Kelak akan datang sekelompok dari kalangan umatku, kata Nabi, yang mereka menganggap halal khamar, perzinahan, perjudian, dan alat-alat musik. Ini Nabi jelaskan ini. Lalu sebagian orang hari ini gimana kira-kira jemaah? Mereka hilangkan mazhab Syafi'inya, ganti mazhab. Nggak tahu mazhab apa nih? Nggak tahu mazhab apa. Padahal 4 imam mazhab itu sepakat musik haram. Tapi begitu sudah dijelaskan ini, ganti mazhab. Nggak tahu apa mazhab Bung Karno dia. Subhanallah. Bisa dipahami para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kurang sempurna persaksian anna Muhammadan Rasulullah. Dan kita yang mengaku cinta kepada Nabi, kalau kita masih mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Nabi, itu tandanya kita belum benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Adapun rukun yang kedua dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang mulia ini adalah wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Ya, engkau menegakkan salat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ma ma'na tuqimuha? Apa makna menegakkan salat? Li'annahu maqala wa an tusalli. Karena Nabi di dalam lafaz ini tidak mengucapkan sekedar engkau salat, tapi Nabi SAW mengucapkan wa an tuqimas shalah, engkau menegakkan salat. Kapan seorang hamba telah dianggap sebagai orang yang menegakkan salat? Jawabannya ketika dia menjalankan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah bi anta tiyabiha kama jaa bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu dikatakan sebagai orang yang menegakkan salat ketika dia mengerjakan salat itu sesuai dengan cara yang dipraktekkan oleh Nabi, sesuai dengan cara yang dikerjakan oleh Nabi. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Ini menunjukkan bahwa dalam salat kita harus sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. "Falladzi ra'ahu bi'ainihi yaqtadi bihi, walladzi balaghahu khabaruhu wa hadithuhu shahihatu yamtathilu wa yusalli kama fil ahadithi shahihah." Kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka orang yang berkesempatan melihat Nabi dengan matanya, maka dia mengikuti Nabi langsung. Itulah para sahabat. Adapun orang yang tidak sempat melihat Nabi, maka dia mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Tata cara salat Nabi melalui apa? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sehingga tidak ada alasan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah kita tidak mengerjakan salat sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi. Sebagian orang kan beralasan begini. Ini kan hadisnya Nabi katakan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lah kita sekarang kan nggak melihat Nabi, gimana caranya kita sholat seperti Nabi? Maka kita jawab para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, meskipun kita tidak melihat Nabi, tapi para sahabat yang melihat Nabi SAW sholat, itu mereka telah menyampaikan dengan sangat detail tentang apa? Tentang sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada pembahasan fikih yang lebih detail dibandingkan pembahasan sholat.
Karena suatu ibadah, semakin dia penting di dalam agama Islam, maka penjelasannya akan semakin gamblang dibuat sama Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada pembahasan fikih yang lebih penting daripada pembahasan sholat. Makanya para ulama mengatakan pembahasan fikih yang paling gamblang penjelasannya adalah sholat. Sampai-sampai para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sholat sirriyah saja, para sahabat yang sholat di belakang Nabi, lalu mereka lihat Nabi alaihi salatu wasallam janggutnya itu bergoyang-goyang. Artinya Nabi membaca sesuatu, itu diriwayatkan sama mereka. Coba bayangkan tuh ya, Pak. Begitu detail bagaimana salat Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika angkat tangan, itu dijelaskan di dalam berbagai hadis bagaimana tata cara angkat tangannya Nabi. Dalam hal ini ada dua tata cara mengangkat tangan. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat sejajar dengan apa ini namanya? Pundak apa bahu? Bahu ya, sama ya. Nabi angkat sejajar dengan pundak. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Malik bin Huwairits, Nabi mengangkat semana? Sejajar dengan telinga. Ini kan jelas nih. Jadi kita tidak asal disuruh takbir angkat tangan, tapi dijelaskan kita angkat tangannya semana. Bagaimana bentuk kondisi tangan kita? Nabi sebutkan ya mudduhu maddan. Nabi membuka tangannya nih, jadi tidak dikepal tangan itu, dibuka. Ini kan jelas nih, subhanallah. Dalam masalah takbir saja, sekian banyak hadis, belasan hadis Nabi SAW datang menjelaskan tentang takbir dan tata cara mengangkat tangan ketika takbir. Terkadang Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan dalam hadis angkat tangannya berbarengan dengan takbir. Terkadang Nabi angkat tangan dulu baru takbir, Allahu Akbar. Terkadang Nabi takbir dulu baru angkat tangan, Allahu Akbar. Subhanallah, begitu detail. Lalu ada orang yang sholat Allahu Akbar. Ini subhanallah, di mana ini jemaah? Dari mana nih dapat ini? Tidak mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat tentang setiap ibadah yang kita kerjakan. Kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Kalau urusan dunianya saja, urusan dunia, kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Kalian akan ditanya nanti oleh Allah tentang nikmat-nikmat. Urusan dunia saja, kita duduk di warung kopi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah dari jam 9 sampai jam 10. Kita nanti akan ditanya sama Allah selama 1 jam apa saja yang kita obrolin. Siapa aja yang sudah kita ghibah, siapa aja yang sudah kita fitnah, ditanya nanti. Kalau urusan dunia saja, masalah ngopi saja ada pertanggungjawabannya. Lalu bagaimana mungkin kita mengira masalah sholat itu sesimpel yang kita bayangkan? Nggak ada untuk menegakkan sholat. Sehingga kata beliau, hadza min iqamatis shalah an yusalliya ala sifatil lati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuaddi sholata biha. Dan ini bagian dari bentuk menegakkan sholat, di mana seseorang itu sholat dengan tata dari takbir sampai salam itu sangat jelas hadisnya, sangat detail para jemaah. Silakan baca buku Sifat Salat karya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan sekarang buku tersebut banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Silakan baca. Setiap gerakan itu ada hadisnya, coba bayangkan. Setiap gerakan itu ada hadisnya. Bacaan doa istiftah itu teriwayatkan dari Nabi sekian belas doa istiftah yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam salat. Bahkan tidak hanya itu, di sholat maghrib, sholat isya, dan sholat 5 waktu lainnya, itu dijelaskan apa surat yang biasa dibaca oleh Nabi. Coba bayangkan, sampai surat yang biasa dibaca oleh Nabi pun itu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, begitu detail. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kadzalika min iqamatis shalah, kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, an yusalliya fil waqti alladhi haddadahu Allahu laha. Begitu juga di antara bentuk menegakkan sholat yang kedua adalah dia melakukan sholat tersebut di waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu kata Allah, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, adalah kewajiban yang Allah tentukan waktu-waktunya kepada orang-orang yang beriman. Orang yang menunaikan sholat misalnya di luar waktunya dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Atau orang yang sholat sebelum masuk waktunya, maka sholatnya juga tidak sah. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya,
Ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Ya, salat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, wa kadzalika min iqamatis shalah. Demikian juga di antara bentuk seseorang itu dikatakan sebagai orang yang menegakkan salat adalah al-khusyu'u fiha wa hudurul qalbi. Dia khusyuk, konsentrasi di dalam mengerjakan sholat tersebut, dan hatinya hadir ketika menunaikan sholat. Jadi bukan hanya sekedar kita pakai baju, berwudu, pergi ke masjid, takbir imam kita takbir belakang, salam imam kita salam, sementara pikiran kita tugas kantor, pikiran kita utang, pikiran kita bisnis. Nggak bisa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita ingin menjadi orang yang menegakkan sholat, kita benar-benar fokus. Kita benar-benar, hati kita ini benar-benar hadir sepenuhnya, bukan kemana-mana. Demikian. Oleh karena itu ketika Allah Azza wa Jalla mensifatkan tentang ciri orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ciri yang pertama sekali Allah sebutkan dari ciri orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang-orang yang beriman? Di antara kriteria mereka, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu mereka-mereka yang khusyuk di dalam salat mereka. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sungguh salat itu berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hatinya itu hadir ketika mengerjakan sholat, barulah sholat itu bisa menjadi mudah. Maka ketika kita sholat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti memperhatikan poin yang satu ini, yaitu kekhusyuan di dalam mengerjakan sholat. Kata Syekh Shalih Al Fauzan menggambarkan kepada kita betapa pentingnya khusyuk itu. Kata beliau, wal khusyu'u ruhus sholah, wa sholatun bila khusyu'in kajasadin bila ruh. Khusyuk itu kedudukannya di dalam sholat itu ibarat ruh. Sholat yang dilakukan tanpa ada khusyuk, sholat tapi pikirnya kemana-mana. Coba, sholat yang dilakukan tanpa khusyuk, kajasadin bila ruh, itu sama halnya seperti jasad tanpa ruh. Gimana? Hampa. Sholatnya sia-sia. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan bahwa innar rajula yansarifu min sholatihi wa lam yuktab lahu illa nisfuha wa illa sudusuha wa illa subu'uha hatta qal wa illa usyruha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada orang yang dia itu berpaling selesai dari sholatnya, namun tidak ada pahala yang dicatat untuknya di dalam sholat itu kecuali hanya nisfuha. Nisfuha berapa? Setengah. Artinya cuma dapat 50% dari pahala sholatnya. Ada pula yang hanya mendapatkan 1/6, ada pula yang 1/7, ada yang 1/8. Bahkan kata Nabi, ada yang selesai sholat, tapi pahala yang didapatkan dari sholatnya itu apa? Cuma usyruha, 1/10. Berapa persen berarti? 10%. 90%-nya hangus. Kenapa? Karena nggak khusyuk, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di dalam sholat kita tidak hanya dituntut untuk bagaimana gerakannya sama seperti gerakan Nabi. Iya, itu penting. Bacaannya sama seperti bacaan Nabi. Iya, itu penting. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita menghadirkan hati kita. Dan para ulama telah membahas sejumlah kiat-kiat yang membantu memudahkan seorang hamba untuk bisa khusyuk, ya. Dan ini pernah saya sampaikan di pengajian di Masjid Cud Mutia tentang kiat-kiat untuk bisa khusyuk. Di antaranya adalah menghadirkan hati. Bisa jadi sholat yang kita lakukan itu adalah sholat terakhir, ya, sholat yang terakhir. Sebagaimana Nabi katakan apa? Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Apabila engkau berdiri hendak melakukan sholat, maka jadikanlah sholat yang kau kerjakan itu seakan-akan itu adalah sholat terakhir, sholat orang yang melakukan perpisahan. Begitu juga di antara sebab khusyuk adalah kita meyakini berdirinya kita di tempat sholat kita itu kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang dia tahu menghadap kepada sosok yang begitu dimuliakan, seorang pejabat yang memiliki kedudukan yang tinggi, mungkin gak dia hatinya lalai kesana kemari, pikirannya lalai? Gak mungkin. Orang kalau katanya duduk ketemu dengan seorang gubernur, pasti dia akan khusyuk mendengarkan setiap untayan kalimat yang keluar dari gubernur tadi.
Lalu bagaimana tatkala seorang hamba meyakini dia sedang berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin, Rabb penguasa alam semesta ini, dan tidak ada yang lebih mulia dan lebih agung dari Allah Azza wa Jalla, maka tentu itu akan membuat dia lebih khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Begitu juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebab utama yang memudahkan kita untuk bisa khusyuk adalah mengerti bahasa Arab. Paling minimalnya kita mengerti bacaan-bacaan di dalam sholat. Dan ini nasihat saya kepada diri saya dan kepada kita semua yang berhadir di sini jemaah. Kita telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kenikmatan mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka alangkah baiknya kita menyempurnakan kenikmatan tersebut dengan cara apa? Belajar bahasa Arab. Jangan kira belajar bahasa Arab ini hanya tugas orang-orang yang ada di pondok pesantren. Enggak. Tugas setiap muslim dan muslimah. Karena dengan itulah dia mampu untuk bisa memahami Al-Quran itu dengan baik, mampu memahami hadis Nabi dengan baik, mampu memahami ucapan para ulama dengan baik. Iya, subhanallah. Walaupun sudah tua gak masalah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Banyak para ulama kita yang belajar di usia tua. Fudail bin Iyad itu taubat di usia 50 tahun. Iya, taubatnya di usia 50 tahun, tapi jadi ulama. Subhanallah. Artinya berusaha ya, sedikit demi sedikit belajar bahasa Arab. Subhanallah. Kadang imamnya sudah masya Allah bacaannya jemaah, tapi kitanya nggak khusyuk-khusyuk. Kenapa? Karena kita nggak ngerti apa yang dibaca oleh imam. Ya kan? Coba kita mengerti apa yang dibaca oleh imam. Ini ayat berbicara apa begitu? Paling tidaknya kita tahulah 1-2 kosakatanya. Oh, anar, nar ini berarti neraka. Jahannam, oh ini nama untuk neraka, berarti ini ayat sedang berbicara tentang neraka jahanam. Menghadirkan apa? Ketakutan dalam hati. Berbicara tentang jannah, oh jannah itu adalah surga, berarti ini ayat ini berbicara tentang apa? Surga. Akhirnya apa? Semakin rindu ingin bisa masuk ke dalam surga, dan itu akan menumbuhkan apa? Kekhusyuan. Coba kita nggak ngerti bahasa Arab, indah meskipun indah bacaan imamnya, kita jarang bisa betah jemaah. Ya kan? Begitu imamnya bacanya panjang sedikit, di belakang udah mulai batuk-batuk ya. Leher agak gatal-gatal sedikit ya. Subhanallah. Jadi usahakan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada dari kajian bahasa Arab yang kita pelajari ya. Jangan pesimis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu lidzikri. Lidzikri di sini maknanya termasuk adalah untuk dihafal, untuk dipelajari, untuk difahami. Fahal min muddakir, maka apakah ada orang yang mau merenungi, orang yang mau belajar, kata Allah. Kata para ulama, ketika Al-Quran itu telah dijamin oleh Allah dimudahkan untuk dipelajari, sementara kita tahu Al-Quran itu berbahasa Arab, maka tentu bahasa Arab juga dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kesemangatan kita belajar bahasa kafir lebih besar dibandingkan semangat belajar bahasa Arab, yang mana bahasa Arab identik dengan bahasanya orang Islam. Iya, tidak masalah kita belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Jerman dan misalnya, silakan. Tapi tercelah itu adalah ketika kita bahasa orang kafir jago, tanya bahasa Jepang lancar, bahasa Inggris kayak minum air, bahasa Jerman apalagi, tapi pas ditanya bahasa Arab nggak tahu. Allah celah orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau nggak bisa semua ya mesti mending. Nggak bisa semua bahasa kecuali bahasa Indonesia sama bahasa Aceh, mending. Dibandingkan apa? Dia jago bahasa Inggris, jago bahasa Jerman, jago bahasa Prancis, tapi bahasa Arab nggak bisa. Alasan nggak ada waktu untuk belajar. Subhanallah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu kata Allah urusan dunia yang mereka tahu. Tahu mereka perkara yang zahir dari urusan dunia mereka. Tapi wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, tentang urusan akhirat mereka lalai. Ini dicelah. Jadi lebih mending kita cuma bisa 2 bahasa. Bahasa Indonesia sama bahasa Aceh, dibandingkan kita bisa bahasa Inggris, bisa bahasa orang-orang kafir lainnya lah, tapi bahasa Arab nggak bisa. Subhanallah. Terus kalau udah terlanjur belajar gimana? Ya sudah, tinggal belajar bahasa Arab, kan demikian. Baik, sedikit lagi saya sempurnakan. Kemudian yang terakhir kata beliau,
Wa min iqamati sholati sholatuha fil masajidi ma'al jamaah fa innal jama'ata wajibatun 'alal a'yan. Begitu juga kata beliau, di antara bentuk menegakkan sholat, kata Syekh Shalih Al Fauzan, adalah dia mengerjakan sholat tersebut di masjid-masjid bersama jamaah. Karena sholat berjamaah wajibatun 'alal a'yan, itu wajib atas setiap muslim. Wajib atas setiap muslim. Jadi pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain, bukan sunnah muakkadah, bukan pula fardu kifayah. Walaupun ada di sana ulama yang berpendapat demikian, tapi pendapat yang paling kuat adalah sholat berjamaah itu hukumnya apa? Wajib ain. Di antara dalilnya adalah Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man sami'an nida'a falam yujib fala sholata lahu illa min udhrin." Barang siapa yang mendengar azan lalu dia tidak mendatangi panggilan azan, datangi kemana berarti? Kan nggak mungkin ke warung kopi, ke masjid. Dia nggak datangi sholat berjamaah di masjid. Apa kata Nabi? La sholata lahu illa min udhrin. Tidak ada sholat bagi orang tersebut kecuali kalau dia punya uzur. Kalau nggak punya uzur nggak ada sholat, kata Nabi. Tidak ada sholat. Sampai-sampai seorang sahabat yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini seorang yang buta ya Rasulullah. Apakah ada uzur bagi saya untuk tidak mendatangi sholat berjamaah?" Di awal kata Nabi, "Iya, kamu punya uzur." Tapi setelah itu Nabi tanya, "Hal sami'tan nida? Apakah kamu dengar azan?" "Iya," kata Nabi. "Idzan ajib," kata Nabi. Kalau demikian, jawab panggilan azan tersebut. Orang yang buta saja nggak dikasih uzur oleh Nabi. Bagaimana dengan kita yang punya mata? Subhanallah, punya mata. Anda hanya mata yang kita punya, kendaraan pun kita punya, motor kita punya. Abdullah bin Ummi Maktum nggak punya motor. Kita punya motor, tapi berat untuk datang ke masjid menghadiri sholat berjamaah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berhubung telah masuk waktu sholat isya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri, tutup langsung. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.